Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Fayaz dengan NIM belakang 099. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Perlakuan pada Lansia Menurut Islam. Nah, bagian pertama yang akan kita pelajari yaitu pentingnya memperlakukan lansia dalam Islam. Nah, kenapa kita harus mempelajari cara memperlakukan lansia itu dalam menurut Islam? Karena dari Tuhan kita sendiri yaitu Allah SWT telah berfirman pada surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang dalam kutipan yang saya ambil yaitu dalam arti suratnya yaitu dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dari kutipan yang saya ambil tadi dapat disimpulkan bahwa dari Tuhan kita sendiri telah menyampaikan bahwa betapa pentingnya untuk memuliakan dan menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berikut kutipan surat yang saya ambil yaitu surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jikalau seorang dari antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin kita dapat kutip ya. Yang pertama yang saya kutip tadi yaitu hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Nah, dan yang kutipan kedua yaitu ada maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ini walaupun hanya satu kata tapi sudah dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan hal itu pada orang yang lebih tua maupun mau orang tua kita maupun orang tua yang lebih tua daripada kita yang harus kita hormati. Nah, dari tadi kita sudah mengutip bahwa Allah telah memberitahukan kita bahwa melalui Al-Quran kita tidak boleh ataupun kita harus menghormati kedua orang tua kita ataupun orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, sekarang perintah itu tidak hanya dari Allah saja, namun Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita berdasarkan dari hadis riwayat Ibnu Abbas yang saya dapati, yaitu semoga menurut dari Rasulullah SAW, beliau berkata, bukan termasuk dari kami, satu, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, dua, dan tidak menyayangi yang lebih kecil, yang tiga, serta orang yang tidak memerintah pada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah saja sudah tidak menganggap yang dikutip dari bukan termasuk dari kami. Dalam artian bukan termasuk dari kami ini, Rasulullah pun tidak menganggap bahwa mungkin kaum-kaumnya ini yang telah diajarkan olehnya pun tidak dianggapnya bahwa beberapa kriteria yang sudah disebutkan oleh Rasulullah ya seperti orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Tidak menyayangi yang lebih kecil ini bukan konteks bahwa seperti menyayangi, cuman menyayangi ini sama seperti menghormati juga. Menghormati yang lebih kecil. Bukan berarti kita harus menindas, tapi kita juga seharusnya menghormati
orang-orang yang lebih muda daripada kita. Dan yang ketiga yaitu serta orang yang tidak memerintah pada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Dan yang berikutnya yang kita akan bahas yaitu tanggung jawab keluarga dan masyarakat pada lansia. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita harus garis bawahi sebagai sebagai anak muda dalam menghadapi dan memperlaku terhadap orang-orang lansia, seperti yang pertama yaitu kewajiban merawat dan mengasihi orang tua. Nah, dari kecil kita telah di dibesarkan oleh orang tua oleh kedua orang tua seperti dari bapak dan ibu. Nah, dengan membalas jasa dan dalam bentuk menghormati, kita harus mempunyai kewajiban pada orang tua kita untuk merawat dan mengasihi orang tua. Nah, yang kedua yaitu menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Merawat Mungkin kewajiban kita sebagai anak yaitu merawat dan mengasihi orang tua. Cuman tidak hanya itu, kita juga harus menjaga kehormatan dan menjaga martabat dari keluarga kita. Jadi misal kalau kita sudah mempunyai kedua orang tua yang sangat baik, dan kedua orang tua kita tuh selalu mempunyai hubungan baik pada orang-orang yang di sekitar, maka kita sebagai anaknya justru harus mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh kedua orang tua kita, seperti menjaga silaturahmi antara keluarga mungkin, agar martabat martabat keluarga kita ini martabat kita sebagai keluarga ini selalu terjaga di mata orang lain. Nah, yang ketiga ini sebenarnya masuk ke poin pertama, cuman ini lebih mendetail, seperti memberikan dukungan fisik dan emosional. Memberikan dukungan fisik dan emosional ini mungkin perilaku yang yang menunjukkan bahwa dapat memberikan dukungan fisik dan emosional, seperti sering melibatkan orang tua kita untuk berdiskusi ataupun sering berinteraksi dengan orang tua, karena di usia lansia orang tua ataupun ya orang tua kita cenderung kesepian. Nah, jika orang tua kita sudah kesepian, maka kita sebagai anaknya memiliki kewajiban seperti ya eh, seperti eh, berinteraksi, mengajak mungkin jalan-jalan agar emosionalnya itu tidak terasa pengap gitu jika orang tuanya selalu di rumah. Jadi jika diajak jalan-jalan ataupun ya melakukan kegiatan yang memacu dapat berinteraksi antara keluarga kita dengan orang tua kita. Tidak hanya keluarga, namun masyarakat juga dapat memberikan andil untuk memperlakukan orang-orang lansia, seperti menciptakan lingkungan yang ramah lansia, memberikan dukungan sosial dan spiritual, dan menghormati dan menghargai lansia. Dan kita sampai pada bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita dapat pada presentasi yang saya paparkan pada kali ini yaitu ya dalam Islam menghormati maupun merawat orang-orang lansia bukan hanya sekedar kewajiban sosial, tetapi merupakan dapat menjadi wadah untuk kita anak-anak generasi muda sebagai ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis telah memberitahu kita bahwa pentingnya berbuat baik pada orang tua dan orang yang lebih tua merupakan wujud wujud rasa hormat kita sebagai generasi muda pada para orang tua maupun lansia. Merawat orang tua atau lansia tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga memastikan bahwa mereka juga merasa dihargai, dicintai, dan dihormati dalam keluarga maupun masyarakat.
Rasulullah SAW telah memberikan teladan bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang tua dan lansia dengan penuh kasih sayang dan dipenuhi rasa saling menghargai satu sama lain. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.